Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Ameliana. Di sini saya akan menerangkan tentang sarana dalam manajemen diklat. Nah, apa sih pengertian dari sarana di dalam manajemen diklat itu, teman-teman? Jadi, sarana dalam manajemen diklat itu adalah alat yang digunakan untuk mencapai tujuan dan maksud dari manajemen diklat tersebut. Nah, sarana itu juga merupakan fasilitator dari suatu pendidikan. Sarana itu ada yang bergerak, ada yang tidak bergerak. Untuk apa? Untuk mewujudkan dari tujuan pendidikan. Tujuannya apa, teman-teman? Pendidikan yang teratur, pendidikan yang efektif, efisien, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya akan diterangkan oleh teman saya. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jadi kali ini kita akan bahas tentang materi yang kedua, yaitu konsep manajemen sarana dan prasarana program pelatihan. Oke, yang pertama kita harus mengetahui apa sih pengertian sarana itu. Jadi sarana adalah sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan. Sarana juga merupakan fasilitas yang bergerak dalam proses pembelajaran, baik yang maupun yang tidak bergerak, agar tujuan pendidikan dan dapat berjalan dengan lancar, teratur, efektif, dan efisien. Nah, sedangkan prasarana adalah fasilitas yang tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan, seperti halaman, kebun, atau taman sekolah, jalan menuju sekolah, tata tertib, dan sebagainya. Oke, sarana dan prasarana pelatihan dipersiapkan sesuai dengan tujuan, sasaran, program, dan materi pelatihan yang dikhususkan. Nah, sarana adalah segala sesuatu yang mendukung secara langsung terhadap proses pembelajaran, misalnya media pembelajaran, alat pembelajaran, seperti itu. Nah, prasarananya adalah segala sesuatu yang tidak dapat langsung mendukung proses belajar, misalnya penerangan, kamar kecil, pengeras suara. Nah, kelengkapan sarana dan prasarana ini dapat membantu pengajar dalam proses belajar. Nah, sehingga sarana dan prasarana merupakan komponen yang penting dalam pelatihan. Nah, dalam pelaksanaan pelatihan pastinya membutuhkan alat untuk dijadikan penunjang kegiatan pelatihan. Misalnya alat peraga. Nah, alat peraga ini digunakan untuk mempermudah instruktur atau tutor pelatihan untuk menyampaikan materi pelatihan. Nah, pemakaian alat ini dapat membantu peserta lebih mudah memahami karena alat itu sudah dibuat sedemikian rupa sesuai dengan bagian pelatihan. Nah, alat peraga pendidikan ini adalah suatu alat yang dapat diserap oleh mata dan telinga dengan tujuan membantu pelatih agar proses belajar mengajar peserta pelatihan yang lebih efektif dan efisien. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pemeliharaan sarana dan prasarana dalam pelatihan. Yang pertama adalah, salah satu syarat keberhasilan dalam pelatihan adalah bahwa pelatihan tersebut memerlukan sarana dan prasarana yang memadai. Sarana atau fasilitas pelatihan tersebut menunjang kegiatan pelatihan yang dilaksanakan baik dari pelatihan formal maupun non-formal. Manajemen pemeliharaan pengelolaan sarana dan prasarana adalah suatu kegiatan penting. Dalam manajemen tersebut meliputi yang pertama perencanaan, yang kedua pengorganisasian, yang ketiga pelaksanaan, dan yang keempat adalah pengawasan. Dalam pemeliharaan sarana dan prasarana tersebut dapat ditinjau dari dua aspek. Yang pertama ditinjau dari sifatnya, yaitu pemeliharaan yang bersifat pengecekan, pencegahan, perbaikan ringan hingga perbaikan yang bersifat berat. Yang kedua, ditinjau dari waktu pemeliharaannya, yaitu ada dua, pemeliharaan sehari-hari, yaitu membersihkan ruangan dan serta perlengkapan yang ada di dalamnya. Yang kedua adalah pemeliharaan berkala, seperti pemeliharaan banner, bangku, hingga perlengkapan administrasi lainnya.
Pemeliharaan terhadap sarana dan prasarana merupakan aktivitas yang harus dijalankan untuk menjaga agar perlengkapan yang dibutuhkan oleh seluruh lapisan pelatihan dalam kondisi siap pakai. Lalu, diharapkan dalam pemeliharaan sarana dan prasarana terjalin kerjasama yang baik antara berbagai pihak. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang pengelolaan tempat atau ruangan diklat. Yang pertama ada perencanaan. Pada tahap ini, penentuan tempat pelaksanaan diklat biasanya lebih dipengaruhi oleh sifat, dipengaruhi oleh tujuan, dipengaruhi oleh waktu pelaksanaan atau anggaran diklat. Tujuan diselenggarakan diklat sangat berpengaruh pada penentuan di mana diklat akan diselenggarakan. Yang kedua ada pengorganisasian. Setelah tempat diklat ditentukan, langkah selanjutnya adalah mengorganisasikan tempat-tempat yang akan digunakan. Pengorganisasian ini sangat berkaitan dengan urutan materi diklat, terutama bagi diklat yang menggunakan fasilitas ruangan yang lebih dari satu. Yang ketiga ada pelaksanaan. Pada tahap ini, seluruh aktivitas tentunya akan tertuju pada bagaimana proses belajar mengajar atau proses pelatihan ini dapat seefektif mungkin tercapai sesuai tujuan yang dikehendaki. Untuk itu, koordinasi antara penanggung jawab tempat atau si perlengkap sarana prasarana dengan si acara sangat besar artinya. Yang keempat ada pengontrolan. Tahap pengontrolan ini idealnya telah dimulai sejak merencanakan di mana diklat akan dilaksanakan. Namun demikian, kontrol sarana dan prasarana lebih diintensifkan pada saat menjelang dan berlangsungnya diklat. Untuk itu, jendela repetisi sangat besar manfaatnya. Evaluasi pada pasca kegiatan diklat juga berguna untuk menilai apakah tempat diklat yang telah digunakan akan dipakai lagi pada waktu yang akan mendatang ataukah tidak. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.